Sunnah-sunnahnya, ya, apa saja yang disunnahkan dalam mandi ini, ya. Al-bad'u bi ghusl yadaini wal farj. Ya, di antara sunnahnya adalah memulai dengan mencuci kedua tangan dan kemaluan. Itu sunnah. Kalau Hanafi termasuk niat itu adalah sunnah. Kalau Hanafi, selain itu niat itu merupakan rukun yang harus kita penuhi untuk membedakan amal-amal yang kita lakukan. Jadi termasuk niat harus ada dalam ibadah mandi. Jangan asal mandi tanpa niat. Ya. Summa yatawaddu wudu'ahu lis-shalah. Ya, kemudian berwudu itu sunnahnya. Ya, bagi orang yang mau mandi sunnahnya berwudu terlebih dahulu. Ya, kemudian apa tadi al-madmadah wal istinsyaq, ya kumur-kumur, kemudian istinsyaq masukkan air ke dalam hidung. Ya, summa yata'ahad anda Syafi'iyah ma'atifu jasadihi. Ya, di setiap apa namanya lipatan-lipatan ini ya, sendi-sendi ini itu semuanya harus terkena air, ya, menurut Syafi'i. Summa yufidu al-ma'a ala ra'sihi wa yukhalliluhu ala sa'iri jasadi salasan badi'an bisyaqqi al-aiman summal aisar. Kemudian ya, tata cara yang disunnahkan menyiram 3 kali di kepala sambil dimasukkan jari jemarinya di sela-sela rambutnya sebanyak 3 kali. Kemudian dimulai dari sisi sebelah kanan, kemudian setelah 3 kali kanan, 3 kali sebelah kiri. Ya, ini sunnah tayamun. Ya, apapun yang kita lakukan disunnahkan untuk kita mulai dari sisi sebelah kanan. Rasulullah kalau menyisir mulai dari sebelah kanan. Ya. Kemudian dalam anggota wudhu, ya, mencuci kedua tangan kita mulai dari sebelah kanan, itu disukai. Walaupun kita mulai dari kiri, kemudian kanan, itu tetap sahutnya. Tapi disukai mulai dari sisi sebelah kanan. Itu termasuk hal-hal yang disunnahkan dalam kita melakukan ibadah mandi. Kemudian ada nggak batasan air yang kita pergunakan untuk mandi? Ya. Itu ya, tidak ada batasan sedikit banyaknya untuk kita menggunakan air. Yang penting mandi kita sempurna. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika mandi, ya Rasulullah menggunakan air sebanyak 1 sok. Ya, 1 sok. 1 sok itu 175 gram. Ya, tidak sampai 2,5 kilo. Ya, mungkin hanya 2 literan lah ya air yang digunakan Rasulullah ketika mandi dalam suatu riwayat. Kemudian ketika Rasulullah SAW berwudu, Rasulullah hanya menggunakan air sebanyak 1 mud, 675 gram. Ya, enggak sampai 1 liter wudunya Rasulullah SAW. Ini bukan berarti batasan kita maksimal menggunakan air, tetapi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah ya terhadap penggunaan air. Artinya tidak boros menggunakan air. Jangan boros ya, jebras mending air walaupun air banyak. Karena dalam suatu hadis Rasulullah ketika melihat seorang sahabat berwudu, ya mungkin pernah kita bahas dalam bab wudu, seorang sahabat berwudu, kemudian boros menggunakan air, lalu Rasulullah mengomentari mahazal israf. Ya. Apa ini? Maksudnya kalau dalam bahasa kita, apa ini yang berlebih-lebihan boros? Terus sahabat bertanya kembali Rasulullah, afil wudu israf ya Rasulullah, apakah dalam wudu itu juga ada namanya boros? Wa in kunta ala ma'in jarin, walaupun kamu berwudunya di air yang mengalir, kata Rasulullah SAW. Ya. Termasuk kita kalau wudu membuka keran besar-besar, ya, besar ukurannya, terus banyak air terbuang, itu israf namanya. Ya, israf boros. Ya, kalau bisa ketika mengusap-ngusap gini ya matikan dulu kerannya. Pas mau basuh yang sebelah kiri diusap mati. Entah hidupin lagi. Jangan nyala terus sehingga banyak air terbuang. Ya, karena Rasulullah ketika melihat sahabat berwudu, mahadzal israf. Apa ini pemborosan, apa ini kata Rasulullah? Ya, termasuk dalam kita mandi, walaupun tidak ada batasan sedikitnya. Kalau hadis tadi menunjukkan Rasulullah mandi hanya dengan 1 sok air, tidak sampai dengan 3 liter, itu menunjukkan Rasulullah hemat menggunakan air.